Salam sejahtera bagi kita semua dan salam hangat untuk kalian semua yang mendengarkan. Nama saya Bonaventura Wahyu Andika dengan NIM 431173100025. Saya akan membahas tentang berpikir positif dalam menyongsong perubahan. Dan tokoh menarik yang akan saya bahas dalam video ini adalah orang terkaya nomor 3 di Indonesia pada tahun 2008. Siapa orang tersebut? Mari kita simak video ini. Siapa sih di antara kita yang tidak mengetahui tentang buku-buku ini? Buku-buku ini adalah buku yang menemani kita di masa sekolah. Dan uniknya sampai sekarang buku-buku ini tetap berjaya loh. Dan yang membuat ini makin menyenangkan, ternyata perusahaan pembuat buku ini lebih besar daripada yang kita kira. Perusahaan yang tergabung dalam Sinarmas Group ini dibangun oleh seorang yang hebat, yaitu Eka Cipta Wijaya. Yang harus kamu ketahui tentang Eka Cipta Wijaya, dia adalah bukan lulusan sarjana, melainkan hanya lulusan sekolah dasar. Tapi dia pernah masuk daftar orang terkaya di Indonesia nomor 3 menurut majalah Globe Asia pada tahun 2008. Kabarnya total kekayaannya sebesar 6 miliar US dollar atau sekitar 54 triliun rupiah. Dari penjelasan saya tersebut, hal ini tentu membuat kita penasaran bukan tentang perjalanan hidupnya? Berikut ini adalah kisah hidupnya. 3 Oktober 1923, lahirlah Oe Ek Jong atau yang dikenal dengan nama Eka Cipta Wijaya di Guangzhou, Cina. Sejak kecil, keluarganya hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 1931, ketika usianya 9 tahun, ia pindah ke Makassar bersama ibunya. Sesampainya di Makassar, Eka kecil segera membantu ayahnya yang sudah duluan tiba dan mempunyai toko kecil di sana. Tetapi waktu itu, keluarganya terlilit hutang dan keluarganya berusaha keras untuk mendapatkan uang sebesar 150 US dollar. Pada tahun 1933, hutang keluarga mereka pun akhirnya terbayarkan. Toko ayahnya cukup maju dan akhirnya Eka pun meminta untuk disekolahkan. Tetapi saat itu Eka menolak untuk duduk di kelas 1 SD dan setelah tamat SD dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi karena masalah ekonomi keluarganya. Eka pun mulai berjualan berkeliling kota Makassar, menjajakan biskuit dan kembang gula. Dalam 2 bulan dia mendapatkan laba sebesar 20 perak. Itu jumlah yang besar. Harga beras saat itu masih 3-4 sen per kilogram. Melihat usahanya berkembang, Eka membeli becak untuk memuat barangnya. Tapi ketika usahanya tumbuh subur, datang tentara Jepang menyerbu Indonesia termasuk Makassar. Sehingga usahanya hancur total. Ia menganggur karena tidak ada barang ekspor atau impor yang dapat dijual. Total laba Rp2.000 yang susah payah ia kumpulkan selama beberapa bulan habis begitu saja dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Di tengah harapan yang nyaris putus, Eka mengayuh sepeda bututnya dan berkeliling Makassar. Dan sampailah ia ke Pautere. Pautere ialah pinggiran kota Makassar, salah satu pangkalan perahu terbesar di luar Jawa. Di situ ia melihat ratusan tentara Jepang sedang mengawasi tentara Belanda yang ditawan. Tapi bukan tentara Jepang yang menarik perhatian Eka, melainkan tumpukan terigu, semen, dan gula yang masih dalam keadaan baik. Secepatnya ia kembali ke rumah dan mengadakan persiapan untuk membuka tenda di dekat lokasi tersebut. Ia merencanakan menjual makanan dan minuman kepada tentara Jepang tawanan tentara Belanda yang ada di lapangan kerja. Besoknya ketika masih pukul 4 subuh, ia sudah ada di Pautere dan pukul 7 pagi ia sudah berjualan di pelabuhan. Benar saja, pada pukul 7, 30 orang tentara Jepang dan tawanan tentara Belanda mulai datang dan bekerja. Tapi sampai pukul 9 pagi tidak ada ya pengunjung yang datang ke dagangannya. Akhirnya, Eka mendekati komandan tentara Jepang dan mentraktir dia untuk makan dan minum di tendanya. Setelah itu, semua anak buah dan tahanan diperbolehkan untuk makan dan minum di tenda Eka. Tentu saja, ia meminta izin untuk mengangkat semua barang yang sudah dibuang oleh tentara Jepang. Semua barang diangkat ke rumah dengan beca. Rumah dan halaman Eka pun terisi penuh dengan berbagai macam barang. Ia mulai bekerja keras dan memilah barang yang mana bisa dipakai dan barang yang bisa dijual. Karena waktu itu keadaan perang, maka suplai bahan bangunan dan barang keperluan sangat kurang. Makanya semen, terigu, arak Cina, dan barang-barang lainnya diperoleh dari puing-puing tersebut sangatlah berharga. Makin lama otak bisnis Eka semakin berjalan. Sampai pada ia menjadi seorang kontraktor kuburan. Banyak jatuh bangun yang dialami Eka setelah menjadi kontraktor kuburan. Ia pun menjadi penjual gula. Pada tahun 1950-an, barang dagangan Eka sempat dijarah habis oleh oknum Parmesta, dan modalnya pun habis lagi. Tapi Eka bukanlah orang yang mudah menyerah, ia pun bangkit dan berdagang lagi. Usahanya melesat dan tidak pernah jatuh pada Orde Baru, era yang menurut Eka memberi kesejukan bagi dunia usaha.
Pria bertangan dingin ini mampu menyulap jenis usaha yang dipandang sebelah mata menjadi luar biasa. Pada tahun 1976, ia membangun Ciu Kimia. 1980 sampai 1981, ia membeli perkebunan kelapa sawit sebesar 10.000 hektar di Riau. Pada tahun 1982, ia membeli Bank Internasional Indonesia. Awalnya BII hanya ada 2 cabang dengan aset 13 miliar. Setelah dipegang 12 tahun oleh Eka, BII kini memiliki 40 cabang dan cabang pembantu dengan aset 9,2 triliun rupiah. PT Indah Kiat juga dibeli, produksi awal hanya 50.000 ton per tahun, PT Indah Kiat kini menjadi 700.000 ton per tahun dan 650.000 ton kertas per tahun. Setelah itu, Eka merambah ke bisnis properti dengan awal ia membangun ITC Mangga 2 di Ruko Roksi, ia membangun apartemen Greenview di Kuningan dan ada Ambassador. Dari kisah hidupnya kita dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan tugas besar 2. Mengetahui pemikiran dan tujuan yang jelas tentang apa yang Anda inginkan dan Anda yakin sepenuhnya, jika Anda yang sudah memiliki kebulatan tekad untuk menjadi sukses, dengan sendirinya Anda akan menyingkirkan hal-hal yang mungkin akan mengganggu. Anda juga tidak akan membuang waktu dan energi percuma yang bisa membawa Anda ke arah yang selain sukses. Kesimpulan, perubahan sosial merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia, karena kita sadar bahwa dari hari ke hari, kondisi dunia ini akan terus mengalami perkembangan dan perubahan dari berbagai aspek. Sebagai manusia tentu saja kita harus menyambut baik adanya perubahan ini. Karena andai kata kita acuh terhadap perubahan, itu artinya kita tidak siap untuk hidup. Tetapi perlu kita sadari bahwa perubahan itu ada yang berdampak baik dan ada pula yang berdampak buruk. Sebagaimana kita hidup yang harus bersikap menerima perubahan, sepatutnya tidak setiap perubahan yang kita hadapi diterima secara langsung. Tetapi kita harus memilih perubahan yang mengarah kepada kebaikan kita dan tidak merugikan, seperti perjalanan hidup Eka yang terasa sangat sulit ketika itu. Eka terus berjuang dan berusaha di setiap perubahan di kehidupannya tanpa menyerah sedikit pun, sehingga berhasil hingga pada saat ini. Terima kasih.